Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan pengujian undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada Rabu 28 Agustus 2024 dengan agenda mendengar keterangan saksi dan ahli pemohon. Perkara nomor 19, 31, serta 32 tahun 2024 ini menguji mengenai tarif pajak hiburan. Menurut para pemohon, penetapan tarif efektif pajak barang dan jasa tertentu yang berlaku mulai 1 Januari 2024 menimbulkan perlakuan berbeda dan bersifat diskriminatif. Tarif pajak baru minimal 40% akan mempengaruhi konsumen karena konsumen mempertimbangkan biaya tambahan yang harus dibayar akibat tingginya pajak tersebut. Dalam persidangan, dosen program studi akuntansi Universitas Indonesia yang dihadirkan sebagai ahli, Sandra Aulia menyatakan tarif minimum yang ditetapkan sebesar 40% dapat mendistorsi kelangsungan iklim usaha yang berkelanjutan. Dengan penentuan tarif tersebut, pelaku usaha menjadi tidak mempunyai pilihan. Tarif minimum yang ditetapkan sebesar 40% dapat mendistorsi kelangsungan iklim usaha yang berkelanjutan dan harus dikembalikan lagi Bapak Ibu, harus dikembalikan lagi ke aturan yang lama yang sesuai dengan perencanaan dari pengembangan wisata dan kondisi serta karakteristik di daerah masing-masing. Jadi kalau ditetapkan batas minimum 40%, penjual maupun konsumen sudah tidak punya pilihan, tidak punya pilihan lagi. Sementara ahli lainnya, Joher Mansyah Johan sebagai ahli otonomi daerah menjelaskan tarif pajak untuk jasa hiburan yang semula ambang batas bawahnya 0%, kini dinaikkan menjadi 40%. Menurutnya, hal ini akan berdampak pada gulung tikarnya pengusaha, merosotnya indeks kebahagiaan warga, dan memicu berkembangnya bisnis jasa hiburan ilegal. Dampak dari penetapan tarif pajak itu yang mulia, yang tidak dilakukan oleh banyak pemerintahan di banyak negara yang juga dilanda COVID, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, membuat gulung tikarnya pengusaha, merosotnya indeks kebahagiaan warga, menurunnya hasil PBJT Pemda, dan memicu berkembangnya bisnis jasa hiburan ilegal yang bakal memusingkan Pemda. Selain itu, saksi yang dihadirkan pemohon, Kusuma Ida Anjani, yang merupakan Direktur Mustika Ratu, mengungkapkan spa Indonesia patut dilestarikan karena memiliki keunikan yang tidak dimiliki negara lain. Mengingat praktik spa memiliki dampak keberlanjutan yang positif di dalam berbagai bidang, baik dari sudut pelestarian budaya, penyerapan tenaga kerja, menjaga kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, di mana lebih dari 80% dari pelaku usaha dari pekerja dalam industri spa merupakan perempuan. Serta juga pemanfaatan bahan alam Indonesia. Pada akhir persidangan, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih meminta penjelasan kepada ahli apa yang menjadi dasar praktik spa sehingga dimasukkan ke dalam skema pajak hiburan serta dikenakan pajak bawah maupun pajak atas. Kira-kira apa yang bisa dinikmati kalau kemudian misalnya terkait dengan mandi uap, spa, ya atau seperti itu, kemudian panti pijat refleksi. Kebetulan saya sering sekali itu ke panti pijat dan pijat refleksi seperti itu, termasuk mandi uap gitu ya. Nah itu apa kemudian yang menjadi dasarnya, raison d'être-nya. Kemudian dari dulu itu kemudian dia kok dimasukkan ke skema pajak hiburan itu. Sebenarnya apa dasarnya dari mulai di Undang-Undang 28, 2009 kemudian diadopsi di dalam undang-undang yang baru seperti itu. Bayu Caksono, Hendy Prasetya, MKTV News melaporkan.